Menyenangkan ya, karena sudah dari 2020 sampai 2024 itu saya nggak mudik karena tahapan itu padat sekali. Saya kan kemarin sudah 3 tahun nggak pulang nih. Naga-naganya pulang ini pasti banyak pertanyaan nih, karena kita kan baru selesai pemilu dan pilkada. Otomatis harus siapin jawaban. Jangan kan kita mudik, saya aja di komplek ditanyain, Bu, apa sih pekerjaannya selama sudah selesai tahapan? Ya saya menjelaskan sesuai regulasi. Saya manfaatkan mumpung lagi mudik nih, coba saya cek di daerah saya nanti mereka apakah di lingkungan keluarga sendiri deh dulu, apakah mereka sudah terdaftar nggak dalam DPT. Tapi biasanya Apple kalau mudik itu Bu dia ganti nomor. Ini yang nggak benar, ini yang nggak benar. Nomor persediaan ya. Halo teman pemilih, ketemu lagi di Bilik Podcast KPU NTB di edisi kali ini di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Kita akan berbicara mengenai pemilu dan demokrasi secara menyenangkan, santai, Bahagia. Ini ada siapa nih? Lupa kemarin udah lama nggak gabung. Udah lama pensiun. Senang sekali ketemu teman pemilih semuanya kembali. Di edisi kali ini kita sudah rame banget nih teman pemilih. Ada siapa aja? siapa ya nih? Oke teman pemilih, karena kebetulan di bulan suci Ramadan kali ini dan sudah mendekati di Idul Fitri. Biasanya nih kalau udah mendekati Idul Fitri udah bau-bau aroma apa nih? Aroma mudik pastinya. Aroma ya, mudik. Nah, Iya, kita betul. akan sedikit berbicara mengenai mudik di perjalanan, sekaligus ada hubungannya tentunya dengan tempat kita bekerja nih. Iya, betul. Di apa? Di mana? Di KPU dong pastinya. Oke, kebetulan teman-teman kita ini adalah pegawai di KPU Ya. Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berbicara mengenai mudik pastinya ada tentang cerita selama perjalanan ataupun ketika nyampe di rumah nantinya ya. Nah, kebetulan kita ini kan kerja di KPU, pasti kita akan membawa cerita yang banyak gitu, ataupun nanti di keluarga akan nanya-nanya nih apa tentang pekerjaan kita Iya, selama betul. pemilu ataupun setelah pemilu itu sendiri. Betul Kesannya selama di perjalanan itu kayak gimana gitu? Menyenangkan ya, karena sudah dari 2020 sampai 2024 itu saya nggak mudik karena tahapan itu padat sekali. Benar. Udah nggak bisa sempet waktu untuk mudik. Nah, pas tahun lalu tuh persis after setelah pemilu. Kalau pilkada kan mungkin nggak terlalu crowded kan, bisa lah kita mudik. Tapi udah bawa anak, harus penyesuaian lagi di pesawat, ya itu sih paling susahnya itu aja. Tapi senang-senang mudik. Seru ya? Kesannya tiket ya. Iya. Kesannya itu berat di ongkos tiket. Oh gitu. Karena kan Mbak Elisa pakai pesawat Iya. ya. Oke, kalau Evul nih tim pakai pesawat atau tim pakai bus, kapal? Kita kayaknya satu apa? tim ya, kita pakai ini ya. Kita pakai kendaraan. Jadi beda loh kesannya naik kendaraan, bawa sendiri gitu. Kesannya beda ya, Iya, Bu. pasti. Beda Karena dengan di Mbak jalan Elisa. itu kan banyak kita lihat pemandangan, mampir di sana. Oh, jadi Betul. kalau ada capek-capeknya dikit bisa berhenti Bisa, gitu ya. Oh, pantas sudah pada pakai jaketan semua, kayaknya udah siap mudik nih ya. Video. Serasa dalam Video. bus gitu udah dingin. Jadi Iya. ingat waktu masa mahasiswa dulu kita di bus tuh kedinginan, soalnya pakai jaket seperti ini, pakai sweater. Gimana, Bu? Kalau Perjalanan saya, ke kalau Bojo? saya tuh perjalanan saya karena saya hampir 4 tahun nggak pulang mudik. Masih ingat Terakhir jalannya, itu, Bu? Kalau jalan sih masih. Jadi kesan saya tuh enak banget tuh selama perjalanan, Iya. apalagi bawa rombongan. Coba bayangin, saya 10 orang yang berangkat. Satu mobil, pakai mobil Innova. Yang dewasanya aja 6, anaknya 3. Gimana riwehnya? Nah, sementara kalau kita mau bawa 2 mobil itu anak-anak nggak mau dipisah. Nah, jadi itu serunya di jalan. Serunya di jalan, Apa rame, serunya juga di dalam ya. mobil tuh, bawaannya kita banyak. Bisa Namanya makan bawaan. gitu ya. Itu. Apalagi Ibu ya, Iya, nggak perlu apalagi ditanya. ibu-ibu. Apalagi Belum yang mual-mual. kalau mual-mual tinggal pakai plastik, Pak. Udah gitu namanya anak-anak. Kalau selama mudik
nggak bisa lihat warung, apalagi namanya Alfamart, Indomaret. Itu mah turun dulu belanja. Itu dah jadinya yang agak berat itu ya bener di ongkos. Oke. Ya Pak Epul ya. Walaupun yang namanya mudik itu pasti dengan penuh dengan kemacetan di mana-mana Iya, kan, betul. tapi ya udah dinikmatin aja mungkin ya Dinikmatin, seperti benar. itu. Tapi suasana itu bikin kangen ya. Betul Pak Heri. Oke. Apalagi kita nih yang bawa kendaraan, turun kapal itu serunya di situ. Turun kapal, lihat mobil yang berjejeran, wih. Satu balik ke Sumbawa, satu ke KSB ya. Nanti ada lagi satu ke Dompu. Di situ tempat Ya, apa, suasananya serunya, tuh suasana. jadi terasa sekali namanya. Apalagi mudik itu ya. Suasini nggak kerasa ya. Suasini itu nama orang ya. Kalau misalnya masalah tadi kan udah cerita mengenai perjalanannya, yang ditanya misalnya waktu pemilu gitu. Ya. Biasanya kan banyak tuh gimana sih sebenarnya KPU itu, gimana sih sebenarnya dengan pilkada, sering ada komplain atau pertanyaan nggak dari keluarga sendiri Atau dari masyarakat mungkin. atau dari kita, teman-teman, tetangga, atau teman-teman. Itu di saat pemilu tuh saat mungkin mudiknya saat ada pemilu atau pilkada misalnya. Masalah apa calon apa dia tanya begitu kan. Misalnya calon DPR-nya dari daerahnya mereka apa. Oke. Oke. Itu aja ditanya. Kalau ibu gimana? Pernah ada yang ini KPU nih curang gimana nih dengan suaranya, biasanya kayak gitu, mulut-mulut yang agak-agak julid. Iya, biasalah namanya masyarakat yang nggak puas ya, apalagi partainya, calonnya yang nggak menang pasti ada julid gitu. Cuman saya kan kemarin sudah 3 tahun nggak pulang nih. Naga-naganya pulang ini pasti banyak pertanyaan nih, karena kita kan baru Iya, selesai iya, pemilu iya. dan pilkada, Iya. otomatis harus siapin jawaban gitu. Tapi kalau untuk LP aja dulu Bu. Contekan. entah nanti saya punya catatan. Nah, Catatan. jadinya kalau pemilu yang tahun 2021 saya pulang itu kan sudah selesai kita pemilu, karena terakhir kita kalau nggak salah 2018 ya, 2018 2019. Jadi ya kita sih kalau saya pada saat mudik ya paling yang kita komunikasi sama keluarga itu ya masalah keluarga saja, kesehatan. Kabar gimana Cuma tahun ya? ini nih Iya, ini iya, nih iya. yang sekarang Udah ini longgar saya ya. pasti akan pasti banyak pertanyaan terkait hasil pemilu dan pilkada. ngomong gini aja. nyambung dengan jawaban ibu tadi, banyak apalagi sekarang udah bisa pulang, udah waktunya lowong, pasti banyak banget nih pertanyaan orang, kan udah nggak sibuk nih KPU, ngapain aja KPU, Nah, apa itu kerjaannya? dia. Ibu jawabannya Jangan apa? kan yang mudik, yang nggak mudik aja ditanya. Iya, ibu jawabannya apa Ya, biasanya? saya pasti akan menjelaskan sesuai regulasi kita. Iya. Jangan kan kita mudik, saya aja di komplek ditanyain. Bu, itu dia Apa sih makanya. pekerjaannya selama sudah selesai tahapan ya? Saya menjelaskan sesuai regulasi. Kita sekarang ada punya prioritas Iya. utama setelah pemilu itu ada 3 kegiatan, yaitu sosialisasi Iya, pendidikan pemilih, daftar kita lagi Pemutakhiran pemutakhiran data. data pemilih dan integrasi data. Dan saya menceritakan gimana sih riuhnya kami yang untuk yang pelaksanaan administrasi, karena memang itu pelaporan harus tiap tahun. Apalagi di bagian saya ya, di bagian perencanaan data dan informasi. Di situ kan ada pemutakhiran data pemilih, ada untuk proses pengukuran kinerja instansi pemerintah, ada laporan sakit lakip, itu yang tiap hari yang kita lakukan. Ya jadi itu yang saya jelaskan ke teman-teman, terutama tetangga-tetangga ini. Soalnya memang saya sudah pastikan, dilihat juga kenapa sih pulangnya malam terus, karena ya itu Tahapan nggak tahapan, tahapan ya sama tahapan, aja tapi gitu untuk ya. pelaksanaan administrasi tetap jalan, karena itu pelaporan harus tiap tahun kita harus lakukan. Oke. Nah, kalau kita mudik, usahakan pekerjaan selesai nih. Jangan Iya. sampai kita mudik mikirnya, oh iya nih Pekerjaan, saya ditelepon, di belum WA. selesai, nanti ditelepon gimana ya. Jadi kalau bisa pas pada saat mudik, mana yang kita selesaikan, mana yang emang bisa dikerjakan sama teman, oper dulu nih gitu. Jadi kalau bisa HP tetap on. Tapi biasanya Oke. Apple kalau mudik itu Bu dia ganti nomor. Ini yang nggak benar, Nomor nggak boleh. persediaan ya. Penonton, ada pertanyaan lagi nggak? Ada. Apa Pak? Oke, silakan. Ada nggak sih perbedaannya mudik tahun ini sama mudik-mudik sebelumnya? Mungkin dari faktor ya situasi dunia saat ini, atau mungkin dari kebutuhan keluarga? Mudik tahun ini sebelumnya Dua tahun sama yang mudik sebelumnya. beda jauh, karena hari ini nambah biaya kan, mama saya harus pulang juga nih kan. Yang Jadi ini kesini ikut juga. jadi kalau gitu. satu tahun setengah sebelum saya harus tabung. curhat nih. Itu jelas. Oke, Tapi kalau iya,
perbedaan iya. iya. Kalau perbedaan yang signifikan antara tahun ini sama tahun ini enggak ada sih. Cuma paling saya khusus tahun ini saya ambil cuti lebih lama supaya apa yang saya keluarkan itu sepadan dengan durasi saya bisa. Masya Allah. Pelampiasan dia ternyata ya. Sekalian langsung Bu. Oh iya, tadi Mbak Eliza bilang kalau Selama udah ini pergi. liburan kali ini kan tahun ini cukup panjang ya. Nah, kan pasti ada batasan juga kita untuk liburan itu. Nah, nantinya tuh saat balik ke tempat kerja lagi, daerah tempat kerja, persiapannya bagaimana supaya nggak telat lah atau Masuk kantor. Masuk kantor sesuai melebihi batas tanggalnya, waktu liburan gitu. Paling kami prepare aja sih, maksudnya H-2 sebelum masuk kantor tuh kami udah sampai ke Udah sini. nyampe, Kan ya. kebetulan kami pulangnya nggak pas arus balik kan, betul, arus jaraknya balik. agak jauh kan, jadi maksudnya mungkin nggak Biar- terlalu macet atau gimana juga, tapi ya kami jaga-jaga buat mastiin badan kami juga enak, Betul. fit, gitu. Iya, Jadi biar bisa H-2 istirahat juga ya, bisa istirahat juga sebelum sih. masuk Nggak kantor. begadang kalau nggak ada perlunya. Kalau mudik Ibu, biasanya balik Kalau saya sih Iya. sama aja sih sama Iya. teman-teman. Apalagi kita kan PNS ya, Iya. kita harus mengikuti sesuai jadwal. Kalau misal besok kita selesai cuti tanggal berapa? Misal nih tanggal 30 ya. 24 ya, 24 paling tidak 24 itu kita harus hadir karena kita di situ ada apel. Ya, betul. Jadi kalau Iya. saya sendiri biasanya saya selesai Lebaran 2 hari itu sudah langsung pulang karena itu untuk prepare anak-anak sesuai tadi Iya, seperti iya. itu kita harus jaga kondisi. Gitu. Ya, halal Oke. bihalal Kalau daerah saya- sini juga. Iya, kita juga mesti halal Tetangga bihalal ya. dengan pimpinan, dengan tetangga itu kan perlu juga. Jadi kalau untuk karena kita sudah agak lama, sudah duluan mudik, agak lama di tempat mudik ya. Jadi baliknya juga harus duluan supaya bisa juga silaturahmi dengan tetangga di sekitar. Oke, satu pesan mungkin Ya, untuk betul. keluarga ataupun teman ketika nanti terkait dengan pemilu nih ya, atau politik lah ya, apalagi sekarang ini yang apa sih hal yang mungkin biar bisa gampang diterima oleh keluarga ataupun teman-teman terdekat mungkin. Eliza, Epol, Ibu, Baba? Kalau saya, karena kita kan sekarang dalam proses pemutahiran data pemilih, jadi mungkin saya manfaatkan mumpung lagi mudik nih, coba saya cek di daerah saya nanti mereka apakah di itu. lingkungan keluarga sendiri deh dulu, apakah mereka sudah terdaftar nggak dalam DPT. Nah di situ nanti kita mulai dari keluarga dulu deh untuk pemutahiran data pemilih. Mungkin itu kalau bagi saya ya, karena kebetulan proses kita untuk pemutahiran data pemilih itu mulai dari tahun 2025, 2026 sampai 2027 insya Allah mungkin berkelanjutan terus untuk PDP. Kalau dari Eliza mungkin Kalau dari iya sih paling pasti penjelasan masih juga keluarga terdekat tanya apa sih yang dikerjain, maksudnya kok kelihatannya happy aja, enggak sebenarnya itu cuma 15 menit 7,5 jamnya itu tuh kerja. Jadi kita kayak mulai mungkin karena sekarang sudah full kan ASN juga di KW provinsi kita update data perkalan di aplikasi gitu-gitu sih yang paling perlu kita jelasin. Kalau ad hoc kan nggak terlalu itu ya karena itu karena pas belum ada tahapan tahapannya. Kalau SDM itu yang paling cukup banyak sih dia pemutahiran data-datanya setiap bulan itu. Nah, itu dia. Oke, cukup banyak nih cerita kita informasi mengenai ya. perjalanan mudik ini. Tentunya selamat mudik untuk teman-teman semuanya akan Makasih. mudik. Terima kasih. Jaga Mohon doanya ya. jaga Sampai keselamatan. Ya. Semoga sehat, balik juga ke sini ke Amin. Lombok dalam keadaan sehat semuanya. Jangan lupa oleh-olehnya. Jangan lupa lagi. Untuk teman-teman pemilih, selamat mudik 2026 semuanya, jaga kesehatan, selamat sampai tujuan dan juga baliknya. Oke, Iya. terima kasih. Sampai di sini Dadah. kebersamaan kita di Bilik Podcast KPU NTB berbicara mengenai pemilu dan demokrasi secara menyenangkan. santai. Bahagia.